Gymtober semakin dekat dan penggemar Jimin sudah mulai mengungkapkan proyek ulang tahun mereka, termasuk adopsi hewan, donasi, dan proyek komunitas. Gymtober adalah istilah yang diciptakan oleh penggemar Jimin untuk menyebut bulan Oktober, bulan ulang tahun Jimin. Ini adalah kombinasi dari Jimin dan Oktober, dan perayaan dimulai pada awal bulan hingga hari terakhir. Selama bulan ini, para penggemar mempersiapkan dan mengambil bagian dalam berbagai proyek untuk merayakan ulang tahun Jimin. Biasanya, proyek tersebut mencakup kegiatan seperti adopsi hewan, sumbangan untuk amal, dan proyek komunitas. Ini juga dapat melibatkan proyek mewah berskala besar yang bertujuan untuk mempromosikan publisitas bagi Jimin. Tahun ini, berbagai fanbase telah mengumumkan proyek mereka meskipun bulan perayaan tinggal sebulan lagi. Pada 25 Agustus, seorang pendukung anonim mengadakan penggalangan dana di mana hasilnya akan digunakan untuk mendukung kampanye Caritas Manila's Hunger and Malnutrition untuk menghormati ulang tahun ke-27 Jimin yang akan datang dalam usia Korea. Caritas Manila menyediakan platform bagi individu untuk membuat kampanye mereka sendiri dalam upaya untuk mendukung perjuangan organisasi melawan kelaparan dan kekurangan gizi. Penggemar Jimin berkomitmen untuk menunjukkan kebaikan dan membantu meringankan segala bentuk penderitaan oleh kelompok rentan di masyarakat, seperti yang akan dilakukan Jimin. Di Malaysia, dua fanbase Jimin juga berjuang untuk tujuan yang sama, membantu mereka yang membutuhkan. Seperti yang diumumkan pada 28 Agustus, Jimin's Diary bekerja sama dengan Jimin Malaysia akan menyelenggarakan acara amal atas nama Jimin untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama dengan kondisi kehidupan yang memburuk akibat pandemi COVID-19. Menyebarnya kebaikan dan membantu orang lain ketika mereka membutuhkan adalah karakter yang dimiliki Jimin, dan karena itu perbuatan seperti itu pantas untuk menghormati hari besarnya. Basis penggemar yang sama bekerja sama dengan penggemar Jimin lainnya telah mengadopsi macan benggala putih dan singa Afrika dengan nama Jimin. Adopsi itu untuk merayakan hari kemerdekaan negara itu. Di Kenya, fanbase Jimin, Jimin Kenya, yang bermitra dengan Jimin Afrika, juga mengadopsi bayi gajah dengan nama Tamana menurut pengumuman mereka pada 1 September. Adopsi ini juga merupakan salah satu proyek yang telah mereka persiapkan untuk perayaan ulang tahun Jimin, dan itu akan berlaku mulai 13 Oktober, hari ulang tahun Jimin. Tamana adalah nama Sahili yang berarti nilai, dan sangat mengharukan bagi fanbase untuk menghargai kehidupan bayi gajah dengan mengadopsi untuk membantu membesarkannya agar hidup nyaman. Tamana adalah salah satu dari banyak gajah yatim piatu yang telah diselamatkan oleh organisasi satwa liar Teldrick di Kenya. Menurut situs web organisasi, Tamana lahir pada 30 Oktober 2018. Oleh karena itu, ia berbagi bulan ulang tahun yang sama dengan Jimin. Adopsi itu sendiri dapat dianggap sebagai hadiah ulang tahunnya juga untuk ulang tahun depan yang indah. Karena Jimin dikenal sangat mencintai binatang, ini adalah proyek yang sangat berarti untuk merayakan kelahirannya. Beberapa penggemar Jimin lainnya juga telah memprakarsai proyek untuk membangun rumah bagi sebuah keluarga untuk menghormati ulang tahun Jimin. Norielin Kamako membuat video TikTok pada 2 September menunjukkan proyek bangun rumah dan berikan cinta pada keluarga Tatai Abiot yang akan merenovasi rumah keluarga. Fanbase Jimin lainnya di Chili, Park Jimin Chili, telah menyiapkan sebuah proyek untuk mengumpulkan dana bagi Chiloy Silvestre untuk mendukung penyelamatan, rehabilitasi, pendidikan, dan investigasi fauna liar dalam bahaya. Operasi pusat Chiloy Silvestre bergantung pada sukarelawan, dengan pembiayaan operasi yang sama hanya bergantung pada sumbangan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mendukung tujuan ini. Proyek tersebut diumumkan pada 18 Agustus lalu, di mana fanbase menjelaskan bahwa hewan yang diselamatkan memasuki proses rehabilitas, dan jika ada respon positif yang terlihat dalam jangka waktu tertentu, maka hewan tersebut dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Tapi jika tidak ada perbaikan dan lukanya serius, maka hewan itu akan tetap berada di tengah untuk selamanya. Dr. Javier Cabello adalah salah satu dokter yang bertanggung jawab atas operasi di Chiloy Silvestre, dan pusat tersebut adalah pemotor utama penyelamatan dan rehabilitasi rusa asli Chili. Spesies ini dianggap rentan menurut status konservasinya karena banyak hewan kehilangan nyawanya karena cedera atau terlindas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa operasi penyelamatan juga menimbulkan bahaya bagi hewan karena mereka dapat dirugikan jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penting bahwa pekerjaan ini hanya dilakukan oleh para profesional. Jimin adalah idola yang menginspirasi banyak hal dengan hati paling baik yang pernah dikenal manusia dan kegembiraan dari semua proyek yang akan diluncurkan dalam merayakan ulang tahunnya. Seiring berjalannya waktu sudah dapat dirasakan, fans sangat menantikan perayaan Jim Oktober.
Selain itu, Jimin adalah artis pertama di dunia yang menerima promosi besar-besaran oleh penggemar di The Times dan The New York Times. Secara bersamaan, penggemar Jimin diketahui memberikan proyek dukungan paling mengesankan untuknya di berbagai kesempatan, seperti perayaan ulang tahunnya. Fanbase Chinanya, Park Jiminbar, secara khusus berada di garis depan proyek-proyek yang luar biasa dan kelas dunia. Selalu menjadi jenis proyek dukungan yang pertama di dunia, proyek dukungan ulang tahun Jimin ke-27 dalam usia Korea oleh fanbase yang sama tidak terkecuali untuk standar ini. Pada 21 Agustus, fanbase mengumumkan bagian kedua dan ketiga dari proyek dukungan ulang tahun Jimin, yang akan mencakup iklan skala besar di The Times dan The New York Times untuk pertama kalinya untuk artis manapun di dunia oleh penggemar. Kedua iklan tersebut akan diterbitkan pada 13 Oktober waktu setempat dari penerbit, dan akan menyertakan iklan berwarna satu halaman penuh untuk Jimin. Baik The Times maupun The New York Times adalah publikasi bereputasi baik yang telah ada sejak lama dan memiliki liputan luas di seluruh dunia. The New York Times didiskusikan di seluruh Amerika Serikat, sedangkan The Times adalah surat kabar arus utama teratas di Inggris, dengan sekitar 83% warga negara Inggris membacanya setiap hari. Mengingat fakta bahwa tidak ada outlet menerima proyek dukungan penggemar seperti itu sebelumnya, proses negosiasi cukup sulit. Poin prestasi yang mendapat tanggapan positif dari kedua penerbit termasuk citra Park Jimin, pengaruh, tingkat artistik, kemampuan membentuk bisnis, dan pentingnya promosi acara seperti yang dijelaskan oleh fanbase. Mempertimbangkan tingkat prestasi dan pengaruh yang dibawa oleh kedua surat kabar, ini benar-benar proyek dukungan penggemar kelas kerajaan untuk ulang tahun Jimin. Sebelumnya, fanbase yang sama telah mengumumkan bagian pertama dari rangkaian proyek dukungan ulang tahun mereka, yang mencakup sebuah pesawat eksklusif khusus yang bekerja sama dengan Jeju Air, proyek lain yang pertama di dunia. Proyek ini dimaksudkan untuk berlangsung selama 3 bulan mulai 1 September dan juga akan mencakup cangkir dalam penerbangan bertema Jimin dan tiket penerbangan yang akan dicetak wajah Jimin di atasnya. Proyek ini telah mendapatkan banyak perhatian sejauh ini, dengan berbagai media dari seluruh dunia melaporkannya. Semua orang bersemangat tentang Jimotober, dan penggemar tidak sabar untuk melihat proyek apa lagi yang akan diungkapkan oleh basis penggemar untuk perayaan tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Apa kalian siap untuk Jimotober? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.